bisa bahasa Batak kan? Sedikit. Sedikit bahasa Batak. Harus belajar bahasa Batak kalian. Biar keren kalian. Enggak keren, enggak orang Batak. Mutiara, udah siap? Mana suaramu? Keluar suaramu. Udah siap? Ini 19 rasanya kok. Ini 19 kok. Kurang. Ini 19 sedikit. Udah. Ya, mungkin lah kalau kita. Ini kita lihat. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul untuk memulai pelajaran kami, yaitu pelajaran CD bersama Sang Pendeta kami. Bimbinglah kami Tuhan, ajarilah kami, berkatilah kami, agar kami bisa menyerap ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Sang Pendeta kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dengarkanlah, kabulkanlah doa kami ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya. Hari ini si Dona nggak bisa hadir. Ada kegiatan yang agak lama. Kita pikirkan bagaimana jalan-jalannya. Yang kedua, si Mutiara tidak bisa hadir karena ini dia tubuhnya sakit, jadi melalui Google Meet ya. Udah matikan aja punya videonya ya. Kamu dengar aja ya Mutiara ya. Caskan handphonemu, bateraimu. Nah, silent suaranya, silent. Ya. Yang ketiga, kalian harus hafal itu pengakuan yang percaya bahasa Batak. Habis waktu kita karena satu kalian mungkin menghafal di tes di sini nanti ada injury time sebelum bulan Desember awal. Kalau ada yang bisa menghafal kena hukumannya bisa ringan, sedang, berat. Karena pengakuan yang percaya ini adalah perumusan iman seluruh dunia orang Kristen. Kalau Pancasila hanya 280 juta yang menghafal itu. Jadi kita harus lebih dapat daripada Pancasila. Karena yang rumusan iman, kalau Pancasila itu rumusan dasar negara kita, hanya satu negara. Berapa kalian bahasa
bahasa Batak? Bisa. Ya, mutiara juga apa itu ya? Kata fungsian ya, sejarah bahasa Batak. Nah, intonasinya kalau bisa pas. Coba kalian rekam pakai handphone masing-masing, ucapkan di pribadi ke masing-masing. Kalau kurang sempurna, cocokkan dengan yang aku tulis. Ini rekaman, ini tulisannya sampai sempurna. Memang gimana ya, harus hafal deh. Terus bahasa Indonesia juga hafal. Oke, yang ketiga, yang keempat, kita sekarang memasuki titah ke berapa itu? 5. Hah? Titah kelimanya? Nah, tuliskanlah, hormatilah orang. Titah kelima, hormatilah orang tuamu. Berdoa lu. Sebutkan lu titah kelima dua-dua ayat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahasa Batak. Ikon asal pengulu dan rasmu asal mertua hojo Peling mengulu di tarun dan dilewat Tuhan di batang diho. Lu bermaga kan? Kita punya marga kan? Mangga gak punya marga? Coba dulu, sama-sama kita ucapkan dulu. Yang belum tahu, mengikut kepada yang tahu. Yang sudah tahu, kuat-kuat ngomongnya. Patik palimau, dua-dua ayat. Ikon pasalapun muda natarasmu, asa martuao, jala leleng manguru di tanah yang dilewat di Jaboga de Batam diho. Baguslah, gitu kompak. Aku bangga kalau orang tua dengar doang banyak. Pesan orang tua itu. Apalagi itu yang lakukan, ya kan? Tuliskanlah. Kita menghormati orang tua sesuai dengan titah Tuhan. Kata titah berarti tidak ada tawar-menawar. Tidak ada komentar. Dan wajib dilaksanakan. Titik. Ini mengandung arti bahwa orang tua adalah Tuhan yang nampak, yang kita alami, yang kita rasakan akan kasih sayang sejak dalam rahim ibu kita sampai mati. Perintah kelima ini adalah karunia hidup langsung. Perintah kelima ini adalah karunia hidup langsung dari Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Arti
Artinya kita harus takut dan cinta pada Allah. Artinya kita harus takut dan cinta pada Tuhan. Sehingga kita tidak memandang rendah. Sehingga kita tidak memandang rendah, remeh, atau marah kepada orang tua kita dan atau tetua lainnya, yang tidak orang tua kita kandung, tapi dia orang tua, ya, dan posisinya sebagai orang tua, ya, dan tetua lainnya. Titik, kita menghormati mereka dan mematuhi akan nasihat dan pesan moral. Jadi pendidik yang pertama, saya terangkan. Nah, kita tulis lagi. Pendidik yang pertama yang kita alami, dan itu cinta pertama kita kepada pendidik itu adalah orang tua. Lagi yang paling dekat sama kita itu sang ibu. Ibu yang melahirkan kita. Jangan kalian tambahkan apa ya, amarahnya. Memang saya juga pernah itu bandel. Tapi setelah jadi dewasa dan orang tua, nyesal ya. Kok bisa bandel terjadi sama orang tua? Ya. Jadi orang tua itu pendidik pertama, guru pertama, pengasuh pertama. Betapa durhakanya kita kalau tidak menghormati orang tua. Jangan mengakuin orang tua kita, karena mereka zaman beda, 3 zaman dengan zaman kalian. Saya pernah tanya di antara kalian, siapa yang paling di antara kalian lebih sayang kepada mama atau bapak? Dua kan jawabannya kan? Iya. Tapi lebih sayang, kayaknya lebih apa itu, lebih dekat gitu. Dekatnya dalam arti kita mengalami Tuhan gitu. Mengalami Tuhan, kita disayangi, kita ditanggung jawab gitu. Diperjuangkan. Coba siapa? Apa hanya gara-gara duit, cuma ganjar banyak, kalian sayang? Atau karena kalian nggak disuruh-suruh orang tua, kalian sayang? Atau karena kalian juga jengkel sama orang tua yang terus-terus menyuruh-nyuruh kalian, sampai setengah mati, disuruh berladang, tangan kotor, cuci piring, ada yang bau-bau. Nanti pendeta tanya loh, nanti ujian wawancara ini kan kejadian orang tua yang tak mikirkan. Kau Matthew lebih sayang pada siapa, bapak atau mama? Dan bapak mama akhirnya kau, bapak mama akhirnya kau, dua-dua mah. Kira-kira mana nih apa yang agak ini sayang gitu, artinya lebih sayang. Siap-siap yang dia jawab. Kalau dia jawab itu, mama. Kenapa? Kenapa? Karena sering kasih jajan atau uang atau apa. Aduh, udahlah. Kira-kira kan lebih sayang sama siapa juga lu? Dan lebih cenderung sayang kepada siapa? Mama atau bapak kira-kira? Hah? Kalau aku lebih cenderung sama mama aku dulu, karena bapakku kerja terus.
apa enggak, jangan lupa. Bisa dijumpa minta duit, ya kan? Kalau mama minta duit susah, tidak bisa mama susah banget. Contoh itu, masih ada adik-adikmu, kami 7 orang loh, lu berapa orang, berapa beradik? Ada sini yang tunggal, anak tunggal, yang 2 orang kakak beradik, masih 2 orang, 3 orang, oh mantap, 4 orang, 5 orang, 6, 7, saya 7. Bayangkan kalian ya, 7 kuliah 6 dan 5 udah mikirkan dan 5 itu udah susah. Pikirkan yang susah-susahnya orang tua dulu lah, itu masih sekolah. Nanti kalau sudah kerja, pikirkanlah bagaimana menyenangkan orang tua. Pokoknya susah-susah orang tua lah, artinya sudah ini perjuangannya ya. Perjuangannya menyekolahkan yang ber-5 ini, yang ber-4 ini, yang ber-3 ini. Tiap hari orang tua itu berdoa, nggak mendengar doanya itu. Berdoa dalam hati. Nah, kalau bisa saya kasih media begini-begini, gimana? Ya udah permintaan dan stres, kan orang tua ini stres. Pak mau kuliah, Pak kemana? Ke Bandung. Pak kau pikirkan dulu, orang tua uangnya nggak ada. Ya di situ Pak gini-gini Pak. Ya oke lah siap, kata Pak Tua. Berjuang orang tua itu, mati-matian cari duit. Kalau langsung nyerah Pak, Bapak nggak ada duit, nah yang dekat-dekatnya jalan. Alhamdulillah menetes lah mata tuh ya. Mereka ada orang tua itu. Tidak sanggup. Jadi orang tua itu wakil Tuhan langsung. Kalian mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan lewat orang tua. Kalau bisa, tak tolong kalian lukis dulu kepada orang tua kalian. Pasti merasakan getarannya luar biasa. Ini gambar orang tuanya, bapak kalian, atau mama kalian. Dulu satu mama dulu. Ada fotonya kan, lukis dulu. Tak tahu lukis karena aku pernah baik kali mama ini. Tapi kan nggak tahu yang lukis, ya kan? Lukis dulu. Telinganya, wajahnya dan bersihnya. Nanti ada tambah-tambahan. Ibu yang paling baik, mungkin menangis lagi. Karena kita kalian ini lebih enak menerima yang enak-enak aja dulu, tahu menerima yang senang. Saya dulu juga minta jajan NKCari, uang kuliah, telepon. Sampai ada gini dek, teman dek, kan? Kan tanggung jawab apa itu? Berapa aku dilahirkan? Berikan emang begitu. Udah pernah sama orang tua, kayaknya udah kayak setan kita ini. Setan habis. Kak minta aku dari tempat, mak. Kalau bapak nggak sanggup, langsung nangis orang tua. Antara kita dan antara anak yang baik atau anak durhaka, dua yang benarnya. Bersama orang tua, duanya jadi kecenderungan. Kalau nggak kita jadi anak yang baik, kalau nggak anak durhaka. Yalah, gara-gara nggak dikasih permintaannya sang anak dibunuh malahnya. Yang lihat juga itu. Yang coba-coba yang bunuh orang tua. Miris kita. Mau ke narkoba jangan bunuh orang tua. Masuk penjara aja kuliah. Lebih bagus. Coba kalian itu di Google itu di YouTube itu. Anak bunuh keluar 10 tahun silam, 9 tahun silam. Wah. Nggak perlu itu pendeta di anak-anak, nggak perlu. Jadi kan tugas kalian posisi kalian sebagai anak menyenangkan hati orang tua. Dua narasinya ya, passwordnya ini password kalian ya, menyenangkan orang tua supaya kalian masuk ke orang tua itu. Paspor orang tua, passwordnya Sandi ya, memperjuangkan anak.
Itu kata kunci orang tua, memperjuangkan anakku sukses jadi manusia. Berutang-utang, gagal klien, coba lagi anak, pinjam lagi uang. Itulah pas orang tua ini memperjuangkan anak-anak. Pas dan menyenangkan hati orang tua. Dengan menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Ya kan Tiara? Rawatlah mama itu, dengan mama sakit. Iya, Mak. Pikirkanlah itu ya baik-baik. Jadi anak baik kalian semua. Nah, walaupun mereka kasih nasihat sama kalian yang bosan-bosan ya. Kadang itu kemudian rasa anak saya juga. Bapak ini nasihat-nasihatnya terus kasih gambaran. Oh, kenapa anak saya ini sudah mulai dia mau mandiri, mau melepas orang tua, mau menciptakan identitas diri sama teman-teman. Jadi kalian ini dia ibarat telur di atas tandu. Salah mendidik kami, stroke kami orang tua. Salah jalan kalian, stroke. Pikirkan sebelum melangkah. Usia-usia seperti kalian umur 18, 19, 20 tahun ini, usia-usia yang sudah ketegangan stres ini orang tua tinggi sekali. Pulang kalian jam 8 malam bersenang orang tua. Pulang jam 9 masih senang. Pulang jam 10 udah. Siapa tadi teman kalian? Telepon. Sebentar lagi kita pulang kan. Pulang. Kalau bisa nggak usah pulang saya. Ada acara kegiatan kemerdekaan. Pulang makan sini ya. Pulang misalnya jam 12 kita. Udah jam 3, jam 4 nggak pulang-pulang kalian ke rumah. Itu stres orang tua tinggi. Tinggi itu. Makanya kayaknya gini, telepati, tenaga ilmu batin orang tua sangat kuat ketika usia kalian seperti ini. Marilah anak saya, dia telepon, dia diangkat. Dia guru saya. Tapi nggak tahu ya, ada gerak telepati aja. Terus 4 jam kemudian ditelepon mamanya. Gimana kau? Dia mama, ini saya jatuh sedikit Pak, hemat ini jam lagi naik motor ini. Kenapa? Apa sih? Nggak terlalu dikit. 4 jam baru dia ngomong sama mama, sama saya nggak berani. Kenapa takut? Kalau kasih tahu langsung, Ma, sama Pak langsung Ma, kalau sama Mama, aduh Nang, apa aku sakit? Bapak, itulah kau nggak hati-hati. Itu hal kecil ini terasa sekali. Jadi apa yang dia lakukan di sana, kalau itu dia agak jauh-jauh atau di sekitar di sini juga, tapi lama pulang, ada itu telepati, tele jauh, mati dekat, hati jauh dekat. Kalian di rumah merasa jauh nggak atau merasa dekat? Ada orang yang merasa jauh di rumahnya karena perlu dengan konslet di rumah itu, perlu dengan marah-marah, amarah, kayak neraka. Susu, nanti lah Pak. Dengar adik itu, kakak ini nama terus. Masalah dia dibilang kakaknya nanti bonceng kemana-mana. Bilang mamanya nanti kakakku ini kan gitu. Aku pernah dulu nggak dibonceng abangku naik sepeda. Karena waktu mendaki dia ikut mendorong dari belakang. Dia capek-capek dorong ini sampai ke atas, tinggalin lah, itulah hal kecil ya. Jadi orang tua itu wakil Tuhan. Kalian mengalami Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan langsung, dan tidak ada perantara. Hanya dengan orang tua, tidak ada perantara. Kalau sama pendeta itu perantara. Memang ada saya belajar sih dia, kenapa ada kegiatan sekolah orang tua.
Terus saya suruh kalian gotong royong di sini. Ini memang orang tua sini ada ini saya sih. Cuma sama orang tua mana ada perantara langsung ngomong enak bahagia kita suka kita nggak ada perantara. Itulah Tuhan yang kita alami tanpa perantara kita rasakan. Sampai di sini paham? Tuliskan dulu password S-nya 2. Password saya sebagai anak kepada orang tua adalah tanda kutip menghormati dan menyenangkan orang tua. Menyenangkan orang tua adalah menyenangkan orang tua ini bukan arti apa yang maksud banyak hal. Menyenangkan hati orang tua dalam kurung segala aktivasi dan aktivitas. Apa itu aktivasi? Apa itu aktivitas? Beda deh. Aktivasi itu apa yang kalian pikirkan sekarang tentang orang tua? Pikiran kalian tadi ke sini yang kalian pikirkan itu aktivasi di dalam otak, hati, pikiran, jiwa kalian. Kalau ada niat jahat, kalau ada niat baik, kalian itu aktivasi. Tapi aktivitas sudah ada pergerakan fisik. Pernahkah? Kan pernah Tuhan Yesus, kalau engkau mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kau memusuhi orang lain, kamu sama saja dengan pembunuh. Tapi belum secara fisik, belum kita bunuh, belum kita tikam. Itu namanya aktivasi. Nah, sebentar lagi kan ini jam 12 istirahat nih. Apa aktivasi kira-kira? Istirahat, jajan, atau aktivasi. Padahal belum dilakukan jajan. Aku nanti main game di handphone supaya jangan bosan. Nah itu aktivasi. Nggak bisa. Siapa yang bisa melacak aktivasi kita? Diri kita sendiri. Tapi kalau pergerakan saya lihat dari situ main game di meja atau main badminton itu aktivitas dia. Nah, sampai ke gereja nih sudah duduk di ibadah kemana-mana aja aktivasi pikiran dia. Di sini di center lagi kurang dikur lagi kemana aktivasi. Coba kita tebak di gereja selama 1 jam aktivasi kemana, fokus nggak dalam bentuk rangkaian ibadah atau kan sebentar terbenak nanti aku udah SMS teman nanti aja ya pulang gereja. Itu pergerakan jari-jari, tapi aktivasi juga berjalan. Dari segala aktivitas kalian itu kunci passwordnya menyenangkan hati orang tua. Sekarang password orang tua canggih ya supaya masuk logik. Ini password kami orang tua ya, memperjuangkan anak dan masa depan. Luar biasa. Titik. Dalam budaya Batak, dalam budaya orang Batak, orang tua membangun perjuangan dan narasinya 3 hal. Ini orang budaya Batak ya, memperjuangkan dengan narasinya anak kokido hamora biao. 1. Kalian tahu lagu bahasa Batak itu? Kalau bisa kalian nyanyi lah tuh nanti hiburan. Anak kokido hamora biao. Apa artinya? Kalau kau artinya nggak usah tulis deh dalam kurung. Anak pula harta kesayanganku. Bukan cincin, bukan mobil, bukan rumah mewah. Anak, mewahnya orang tua. 2. Hagabeon. Udah tercipta. Hagabeon itu dalam kurung
keturunan anak yang baik. Ayo, itu tadi 3 orang kakak beradik kan, itu udah gabe itu deh. Kata gabe itu lebih daripada 1. Tutup kurung ya. Koma Hasangapon. Nah, inilah orang Batak ini setelahnya tinggi deh. Juga Hasangapon. Dalam kurung beroleh pangkat wibawa dan marwah yang baik. Wah, anaknya selain itu udah masuk mana? Gitu ya, senang ceritakan dulu. Anak siapa itu? Semuanya udah masuk mana? UI. Oh, anak saya salah deh. Pikiran ya. Dia perjuangkan di Undip Fakultas Psikologi kurang 100 nilainya. Akhirnya dia lolos ke ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Kalau sendiri kan biaya ringan ya kan. Udah ada tutup kurung tuh tadi, Hasangapon. Satu lagi Hamurao. Wah, kayak raya deh. Hamurao artinya memiliki berkat harta kekayaan. Itu kurung. Jadi yang 3 itu ya, Hasangapon, Hagabeon, Hasangapon, Hamurao, itu 3 hal maksud saya. Tadi itu kan ada kopi yang itu moto itu ya. Kalau moto sudah sampai dalam maksudnya orang tua. Bagaimanapun aku usahakan anakku ini hartaku diperjuangkan ya. 3 hal ya. Itu maksudnya dalam terang moto ya. Bukan 4, 3. Terus bukan apa tadi? Hagabeon, lihat nih, dia udah lahir nih. Sudah gabe orang tua, punya anak. 1 pun udah gabe. 2 udah gabe. 3, lu orang Batak nanya 16, 17 orang, 1 keluarga. Bayangkan. Weh, boleh ya. 16, 17 anak ini. Coba yang kalian punya adik 15 deh. Ngeri kan? Kau berapa? Pertama, adikmu 14. Gila ya. 14 adikmu. Wah, dulu orang Batak umur 17 udah nikah. Cowoknya kalau udah 23 udah 2 kali itu nikah. Jadi orang Batak dulu menikahnya umur laki-laki umur 22 tahun ke bawah. Orang tuanya umur 17, 16. Karena dulu perempuan gak sekolah. Perempuan yang tradisi orang Batak tidak diperjuangkan, hanya menyalipkan. Tapi sekarang setelah masuk Tuhan Yesus lewat misi berita Injil, udah berkurang deh. Perempuan itu diperjuangkan setinggi-tingginya sampai S3, S2, sampai profesor. Dulu mana ada, hanya laki-laki dulu yang sekolah. Karena laki-laki ini seorang pejuang, pencari hidup, pencari makan. Nah sekarang tidak. Udah paham dari sini? Pulang dari sini kan dapat angin segar lah. Oh ya, sandinya setiap aku bisa diterima orang tua. Sandinya maksudnya aku menyenangkan hati orang tua. Dengan menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan, dapat berkat. Sandi kan orang tua. Baru aja kita rangkai sepeda motor mau pergi kan orang tua ini lagi emak naik motor, lampusannya ke kanan tapi dia ke kiri. Emak kalau naik motor lampusannya ke kiri dia ke kanan. Kok bisa gitu? Karena dia sambil jalan dia pikirkan setrikaan, itu dia pulang ke sekolah, masak, cuci piring, cuci kain, beli sayur, beli ini. Mana deh otak ini?
Yang jalan-jalan itu kalau pikir hanya satu kali minggu enggak, emak-emak itu semua. Makanya mau saya melanggar ya kan, tabrak atau menabrak, karena apa banyak pikirannya. Bahkan gue banyak pikiran saya juga. Nanti kalau tinggal ada emak dari naik mobil pun, atrek atau mobil, gue pikir nggak tidak bisa kiri kanan. Kalau laki-laki di jalan lagi emosi, main pom-pom aja kalian, nggak sabar jadi harus ada emosi. Nah. Terus gini deh, nanti kan kami SMA, kalau ada pesan orang tua gini, nanti SMA lulusan, ngebut-ngebutan nanti anakku, nak, kamu ya nak, tolong nak, jangan kamu bukan dulu, tahan dulu nak, cepat mau pulang, walaupun nggak pulang tahu, keluar dari geng itu. Kejadian di Prastagi nggak tahu, pulang sekolah coret-coret, satu tim anak sekolahan SMA, dia memakai sepeda motor temannya, pada sudah dipesan orang tua jangan pergi dia, tabrak, masuk rumah sakit, ruang ICU, gawat darurat, tahu deh siapa yang dilihatnya, mamanya kerja situ. Perawat, aduh anakku, merinding kita. Mamanya merawat. Ini anakku ini nggak takut keluarga berdarah dan telinga segala macam. Mati. Coba kalian searching di Google, anak 8, 11 tadi, yang ibunya yang menerima apa pasien di gawat darurat. Kalau kalian melawan, gini cara melawan apa itu? Dua kalian kan, kalian agak ke hutan lah, jauh-jauh kan ke hutan, berteriak dari situ, berteriak sekuat-kuatnya, berteriak, kalau agak cocok sama orang, berteriak dari hutan, dan ada orang tua, dan lawan. Satu hal kalian lawan orang tua, macetlah butterfly effect ke sekolah pun kuliah nanti ada efeknya. Gak konsen, pulang ke sekolah licin kayak motor, masuk rumah sakit, puskesmas, diobati, rupanya ada sedikit cacat, habis cacat, nanti efeknya masuk polisi nggak bisa lagi. Jadi panjang, pikirkan, ada lagi bukan? Ini mata kuliah tentang titah kelima ini saya tanamkan sama tenaga banyak nasihat karena saya sudah mengalami pertama ini. Dan ini ada lukanya, ya ada bekas jahitan nih, boleh nih. Ini bandel nih dulu. Disuruh janggut kemudian naik sepeda motor ayah saya dulu Suzuki Jet Colette tahu kan? Yang Suzuki ini asalnya ada timbal. Kemudian deh, itu jalan Penegoro kan, jalan Sudirman. Ada orang ini, masih rantau. Kita berlalu puas. Aduh, berdarah lah. Sampai di rumah polisi. Lalu mama, aku cerita nih. Ya ada apa? Ada apa? Ini nama anak ibu ya? Ada apa? Anak ibu nih silakan ini. Masih hidup dia. Mati aja kalau langsung mati. Ngapain kau hidup lagi kau? Orang tua orang bapak, kalau mama kan enggak, mana lain. Kita kan ada di perut mama. Memang enggak dilarang. Karena kamu tahu, wajah aku hebat dari yang ini.
jenis motor yang keren tuh. Karena perempuan lihat tuh nggak tertarik. Tapi kita udah hebat nih cewek-cewek. Keren banget. Tapi tidak perempuan nggak tertarik. Cewek lebih tertarik yang apa? Yang kayak apalah, penasaran gitu. Tapi sekarang terasa kalau ada sakit. Karena ini pulang lunak ya. Kok ada cacat? Nggak ada. Bagus lah, keren. Ada cacat muntah, kecelakaan, terjatuh bang? Nggak ada. Cuma ini aja. Kenapa itu? Kecil. Oh, jatuh, lasak kan? Iya nampak dari sini ya, ya kan? Kayak apa putih-putih ini? Kata mama jatuh dari pokok, kata bapak kena cangkul. Astaga. Berarti kau lasak, kan gitu? Bandel kau. Jangan teruskan bandelmu. Ya. Jadi klaim cewek ini hati-hati pakai merkuri. Apa? Wajahnya emang ambil terus ya. Memang wajah dia mau wajah dia kemana-mana dia wajah. Gak bisa dihindar. Tampilnya bagus, keren. Cuman ya yang jelek aja wajah. Kayak bekas kayak apa? Kayak pisau. Itulah karena kebandelan. Jadi kenapa saya hanya agak lama. Tolong jangan nggak ada orang tua. Saya disuruh nyuci piring 1 bulan, musuh-musuh. Saya dulu iri sama abang saya. Aku terus mak, abangku nggak pernah. Udah lah, kau nanti banyak berkat dari pendeta. Abang saya tato, bandel, masuk penjara 3 hari, perkaburan, sama SMA dia. Maksudnya kami SMA karena kan setelah dia dimasukkan PNS baru sadar menyesal dia gak bisa naik pangkat jabatan tinggi, enggak SMA gak bisa di kepala atasan, gak bisa. Nah, dia jadi impresor jadi presos satu saya. Jadi anak-anak yang sering nyuci piring bantu mamanya muncul dari mulut mamanya ini dan ngapain ya? Kalau diberkati Tuhan baik banget, kamu jadi manusia. Jadi manusia ya. Gak ngerti kita itu pada masa itu gak ngerti deh. Tapi nanti, wah ini buat orang yang sering bantu orang tua masa depannya keren. Tapi orang siapa yang sering menolong orang tua keren juga sih. Tapi lama mencapai titik capaian itu panjang lama terus berkembang ke penyesalan. Jadi kalian jangan tunda-tunda, jangan kalian tunda-tunda masa depan lebih baik. Kunci pertama, passwordnya menyenangkan hati orang tua. Disuruh nyuci piring, disuruh pegang tanah, cari cacing, cangkul mencangkul, kotor tangan, kotor muka, laksanakan. Nanti ada. Jangan kalian seperti di Medan, tahu kalian deh, masih seperti orang tua ini petani, gaya-gayanya tampil validasi orang ke kafe-kafe aja pergi, habis duitnya. Jangan tukang habis duit orang tua kalian, tapi jadi bermanfaat. Kalian pernah nggak kesal sama orang tua lama? Berapa lama kalian kesal sama orang tua? 1 hari, 1 minggu, 1 jam? Coba dulu. Hati-hati kalau terlalu lama kalian kesal sama orang tua, berkat akan menjauh. Karena dia waktu itu. Kalau diminta-minta mama, ngomongnya kadang-kadang kasar orang mama ini kan. Kalau mama udah capek-capek, mama minta duit, uang lagi uang. Iyalah gimana? Anaknya 5. Udah sampai mama minta uang.
pendeta aku minta pergi sama orang kan. Katakan. Jadi jangan kalian kalau ada kata-kata binatang dan orang tua, tolong kalian jangan sakit hati. Ngerti? Itu kadang-kadang candaan karena dianggap karena lihat dari kesusahan. Jadi orang mendengar kata-kata itu adalah macam-macam susah, capek, stres. Jangan kata binatangnya itu kalian tangkap, lalu kalian kesal, lalu kalian berbicara orang tua. Jangan. Saya dulu pernah bilang kata-kata binatang. Kenapa? Karena orang tua nggak saya tidak indahkan, jadi tulang saya memarahi saya. Nggak sanggup orang tua saya, bapak saya memarahi saya, tulang saya suruh saudara dekat mama saya. Lalu berubah. Tapi ada gunanya deh, baru menyesal dulu. Kalian kesal sama orang tua ada berapa lama? Ada 1 jam? Hah? Betul? Coba, ada berapa jam kalian kesal sama orang tua? Atau kalian menghindar orang tua kalau disuruh-suruh? Kerjakan aja deh, cuci piring, cangkul, kerjakan aja capek. Nanti kalian masih muda, kalian masih tan banting nih, kalian masih tan banting. Masih kuat, tegak ya. Kalau kepala 5 baru mulai menyusut. Jadi sayangi orang tua, itu yang kehendaki Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu adalah suatu perintah yang paling penting. Nah, coba kita baca dulu Kejadian 46 ayat 29. Kita temukan dulu rahasia menghormati orang tua dulu. Kejadian 46 ayat 29. Ini menghormati bapaknya nih. Waduh, luar biasa. Nah, kata-kata kejadian itu bilang apa nih? Aduh, tadi kejadian apa kejadiannya? Nah. Kita sama-sama baca Kejadian 46 ayat 29. Ayo, 2 ayat. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia berpunyai leher ayahnya dan lama menangis pada baunya. Tuliskan di buku ini. Anak menghormati ayahnya. Contoh anak menghormati ayahnya, Kejadian 46 ayat 9 titik. Contoh anak menghormati ibunya, 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Contoh anak menghormati ibunya, 1 Raja-Raja 2 ayat 19 titik. Contoh anak menghormati gurunya. Contoh anak menghormati gurunya, 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Siapa sih yang pernah anak laki-laki ini? Nih, Yusuf ini. Udah tahu? Contoh anak menghormati gurunya, 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Udah? Titik. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen. Nanti membaca di rumah ini, sampai selesai ini ya. Ini kisah juga novel ini. Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen. Memasang keretanya, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, diberinya leher ayahnya. Nah, siapa sih pernah meluk leher ayahnya? Tidak ada. Saya tidak pernah meluk leher saya. Dan lama menangis pada baunya. Ternyata kalau kita sayang atau memeluk, lagi perempuan memeluk ibunya, kalau kita laki-laki memeluk ayah kita, aduh, kami orang tua kayak rezeki banget. Saya pernah saya makan saya peluk kayak menghindar dia. Apa yang menghindar? Tapi lama-lama karena sudah sering, dalam arti biasa berpergian jauh, dia naik pesawat ini. Kalau perempuan, ya apa kayak itu lagi yang besar kayak ketemu lagi gitu. Duduk lama-lama. Nah,
sangat perempuan beribu. Boleh gitu. Orang tua itu kan kayak beroleh rezeki. Boleh anak. Rezeki apa? Rezeki kita sayang. Berarti kita tahu perjuangan orang tua itu. Tahu banget. Jangan anggap itu sebagai kayak biasa-biasa aja. Nah, kita baca sekarang anak menghormati ibunya. Ayo 1 Raja 2 ayat 19. Kalau lagi tes istirahat udah kayak ngantuk ya saya. 1 Raja 2 ayat 19. Ayo kita baca dua ayat. Bathsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Menyembah ya, istilah bunda tahu bunda itu raja. Berbuat duduk di sebelah kanannya. Itu kisah Salomo menghormati ibunya. Salomo ini ibunya si meskipun si bapaknya Raja Daud ini maaf ya selingkuh, tapi dibayar dengan lunas. Raja Daud ini kan jadi raja, dilihat Bathsheba ini, wah tertarik untuk Bathsheba. Lalu disuruhnya lah suaminya Bathsheba yang Uria panglima raja berperang, matilah suaminya si Uria, dan istrinya si Bathsheba. Tapi dua dia melanggar karena membunuh yang bersihnya. Tapi setelah hamil si Bathsheba di dalam kandungan jalan bayi, datanglah Nabi Jonathan, teman sahabat karibnya. Akhirnya dia ingatkan kalau dosa karib. Raja apa itu? Adalah orang miskin. Jadi seorang raja ditanya orang miskin mau datang ketemu raja ini. Karena yang miskin ini ada dia melihara kambing-kambing, hewan-hewan. Lalu orang raja mendampingi kambing hewan orang miskin ini karena menyambutkannya. Bagaimana sikap raja? Dan harus 7 kali lipat diganti kambingnya. Dan raja itu juga harus dibunuh. Apa kata Jonathan? Kaulah itu. Kau ambil si Bathsheba. Kau suruh suaminya si panglima Uria berperang supaya mati suami, lalu kau ambil istrinya, matilah kau, anakmu mati nanti. Maksudnya mati ada yang berpuasa Raja Daud, dibuka semua pakaiannya, pakaian kerajaannya, dia pakai baju hitam, dia ambilnya abu, debu, taruh di kepalanya. Aku telah terhina seperti debu ya Tuhan, maafkan aku, ampuni aku. Tolong Tuhan jangan terbunuh anak dari kakak rahim Bathsheba. 7 hari 7 malam dia berpuasa menyesal, akhirnya mati juga anaknya. Setelah itu barulah lahir si Salomo. Bathsheba ibunya Salomo. Bathsheba masuk menghadap Raja Salomo. Bayangkan anak dari raja. Masa ibunya menghadap anaknya? Anaknya karena raja, jadi kan yang sombong ya. Kalau udah sukses jadi kepala bagian atau direktur utama atau jadi atau orang tua dan pakaiannya udah lusuh, masuk ke kantor yang harus permisi dengan ajudan. Udah gak ada ini coba masuk untuk mencari hal itu Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Tunduk menyembah si Salomo kepada kakinya ibunya kan tunduk. Tunduk menyembah. Ya, disium kakinya. Ya, pernah kalian enggak? Coba kalian nanti kalau mama tidur,
anak 13. Cium dulu kakinya. Nggak usah pada waktu kayak gini, kejadian kayak gini, nggak usah. Bau kakinya pendeta, baunya kalian yang cium. Terus kalau itu mama coba gini-gini kan, elus-elus kepalanya. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Sok-soknya dia. Nggak remeh orang tua. Atau bapaknya pasti tidur dia capek kerja. Gini aja kakinya berpegang lagi gitu. Bukan aku pegang kaki bapak atau kaki mamaku. Dikasih gitu. Buat pembantuan buat suami orang. Nanti lama boleh nangis sendiri. Gak diminta nangis sendiri. Nah itu sekarang anak menghormati gurunya. Baca dulu 2 Raja-Raja 2 ayat 12 baru terserah. Oke? Baca dulu, tuntaskan ini. Nanti kita masuk ke hukum yang ke 6 ke 7 ke 8 karena singkat-singkat nama. Nah ini orang tua ini ngeri nih, jangan main ini. 2 Raja-Raja 2 coba saya baca dulu coba. Dua Raja-Raja 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama 2 ayat. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direbutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Jadi ini kisah ketika Elia mau ke surga. Elisa ini adalah muridnya. Dan si Elia menganggap Elisa sebagai anaknya. Jadi si Elisa ini melihat hal itu dan itu dia berkata, Bapakku. Padahal bukan hubungan kandung, bukan bapaknya kandung, bukan bapaknya kandung si Elia ini, bukan orang lain, beda darah. Tapi karena ia guru, murid, seorang anak menghormati guru. Nah, coba kita sekarang berserba salah guru dan hancur dari negara kita. Dulu diketuk kepala kita, dijewer, kemana-mana aja. Mengadu sama orang tua, kau yang salah situ. Enggak pak, aku kan betul. Kau, bodoh kau. Enggak konsentrasi kau. Sekarang coba lihat. Apa kejadian? Siswa memukul gurunya, mereka gila itu. Saya masih sempat tangan saya ini dipukul pakai garis matematika saya kurang nggak tahu. Tulis, orang tulis. Kan kita yang sini. Nggak tahu maksudnya. Tangan. Terus jalan. Gak ada kita ngadu sama orang tua. Nanti kali jalan sakit. Tapi kita nggak ngadu sama bapak mama. Karena udah itu sistem sekolah. Baru terasa memang betul lah nilai 5 matematika. Ngeri. Jadi tolonglah kalian hormati orang tua yang apalagi guru kalian. Guru kalian itu pejuang pendidikan. Ya, kalau kalian bisa kalian buatlah kejutan 6 tahun guru kalian itu 6 tahun. Pura-pura kalian berantem. Datang guru melerai kalian berdua. Banyak. Selama 6 tahun di WSD orang guru itu terharu, nangis orang guru terharu. Apa yang kalian ini? Ada tuh di fakta itu orang murid kumpulkan duit membelikan sepeda motor untuk gurunya. Jadi gurunya kayak nangis 1 bulan, terharu. Padahal orang tua murid yang ngaku dan mereka menerima. Ada kejadian itu, pernah dengar itu? Benar. Kurasa aku yakin itu semua juga berkat Tuhan. Yakin. Dan gua pernah hantar guru dulu dari Pendang, ada juga tuh dia kan di medsos, masa guru di Pendang
dipukul. Gila, ini yakin lah itu kayaknya keren juga sih. Tapi kalau udah tua baru sukses. Kalau udah tua, kalau mati baru dia sukses. Oke, sekarang kita sudah jam 11 lewat berapa nih? 10, berarti kita masih jam 11 lewat 20 lewat 20 lah, 25 ya. Oke, jangan ngantuk deh, boleh capek kau. Minum apa? Kopi. Lagi minum kopi, kasih pikiran. Perempuan muda manis, manis terus. Ya. Ya udah, ayo. Keluar kita. Nah, sekali ini kita 20 menit lah, ya. Nanti lagi sambung ya. Nantikan dulu, nanti dengan saya kirim ya. Istirahat dulu 20 menit. Kita tetap setia. Wah, ini dapat semua nih. Belum nggak semua hari? Nah. Ya, sebelum kita ke 6, 7, 8 saya tadi mau sebelum apa?
Ya, perintah ke-6. Jangan berzina. Hah? Membunuh. Wah, Yang oh ya di sana nih. Di Katolik pun itu kenal. Katolik ini dia berubah. Jangan membunuh. Artinya kita harus takut dan cinta kepada Tuhan, sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama manusia secara aktivasi dan secara fisik. Ya, kamu lagi adik. Kita ke-6, jangan membunuh. Artinya kita harus takut dan cinta pada Tuhan sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama manusia secara aktivasi dan secara fisik. Kita menghormati dan mendukung sesama manusia dalam kebutuhannya. Kita tidak boleh mengambil hidup orang lain atau mengambil hidup kita sendiri dalam kurung bunuh diri. Baca Kejadian 9 ayat 6. Artinya kita tidak boleh aborsi, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh eutanasia. Eutanasia ini disuntik pelan-pelan mati. Misalnya, udah lama pendeta, bapak saya ini udah sakit-sakitan, hanya tenaga ventilator aja di rumah sakit ini, uang kami udah habis. Jadi dimatikan aja bapak ini, di rumah sakit dia kalau tersisa begini, uang habis tersisa, disuntik mati. Itu euthanasia. Euthanasia. Nanti kalau orang tua dia nanti dengan sakit tapi jauh-jauh nggak terjadi. Sakit, nggak boleh melihat, nggak boleh ngomong, hanya tenaga oksigen dan ventilator. Uang habis untuk jual semuanya. Pasrah beliau. Sampai ada yang kakak beradik udahlah. Enggak, untuk satu kita sama saja kita bukan orang tua. Maksudnya apa? Suntik mati. Serba salah. Yang beri hidup bapak kita bukan kita, Tuhan. Nah, kita miskin aja kita nggak apa-apa. Mungkin kita jangan bunuh. Sekarang coba buka dulu 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 15. Ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15.
Sama kita baca ya, 22 ayat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wah, luar biasa deh. Hanya membenci doang deh. Ini ucapan dari mulut Tuhan Yesus loh. Aktivasi dalam hati kita ini, kita aktivasi nggak bisa dibaca secara fisik. Saya nggak tahu hati dan gimana sekarang sama saya pendeta. Kalau benci atau benci sama teman kita yang Islam itu nggak boleh. Hanya membenci saja, aktivasi dalam hati kita sudah pembunuh. Bayangkan, belum secara fisik kita bunuh dia, nyawanya mati. Itu artinya apa? Pemahamannya luas dari dan dalam dari ajaran Tuhan Yesus. Tapi jika ada satu lah, jika ada bersedia, jika ada bersedia. Kalau bencinya hanya spontan itu apa-apa, tapi kalau terus lama-lama benci berurat berkarat, wah, sama saja kita mengemosi hati yang suci bersih jadi kotor. Jadi segala yang kotor di hati, aktivasi kita, coba lagi ya. Ini mulainya. Bayangkan ajaran Tuhan Yesus ini mengerikan. Baca Matius 5 ayat 8. Ini parah lagi. Dua ayat kita baca Matius 5 ayat 8. Dua ayat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ini ajaran Tuhan Yesus ini aneh. Bagi kalau kita laki-laki ya, melihat perempuan aja dengan ada niat untuk naluri nafsu atau menginginkannya, sudah berzina. Gila ini ajaran Tuhan Yesus. Tapi itu yang terjadi dari mulut Tuhan Yesus. Kita membenci saudara kita aja, anak tulang kita, anak bebek kita, tetangga kita, bermusuhan, sudah membunuh kita deh. Jadi nggak main-main. Inilah namanya kita belajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan hanya soal makanan minum tadi kita jajan. Kerajaan Allah itu bukan hanya main game, menyenangkan hati kita, otak kita. Nah, kerajaan Allah itu juga mengenai kasih, damai sejahtera, pengendalian diri. Pokoknya kita harus pede, pede, percaya diri dan pengendalian diri. Kalau nggak ada pedemu, percaya diri. Kok ada pengendalian diri? Masih ingat? 2 Timotius 1 ayat 7. Ayo. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya sekali keluarnya, gak usah dari Alkitab. Sebab Allah Bukanlah roh kejahat, ketakutan, ya, melainkan roh kejahat yang membangkitkan Kuatan kasih yang ketertiban. Iya, 3 ya kan? Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. ketertiban ini dalam masa-masa pengajaran diri, pengendalian diri. Soal mati tuh Mas Budi. Itu langsung sudah pede. Apa tuh pede? Pengendalian diri. Kita berumit lagi. Jangan membunuh. Jadi kalau bukan membunuh, kalau emosi tahanlah setahan-tahan.
atau marahlah dengan selembut-lembutnya. Gimana cara marah selembut-lembutnya? Lembut. Jadi marahlah selembut-lembutnya. Bagaimana cara marah selembut-lembutnya? Ketika kalian emosi marah, tarik nafas dulu selama 4 detik atau nafas panas. Terus katakan dalam, aku bisa kenali kamu, aku baik-baik aja. Itu deh, marahlah selembut-lembutnya, emosilah selembut-lembutnya, tahanlah setahan-tahannya. Itu pengendalian diri. Apa lagu cocok sini? Ayo kita nyanyikan dulu. Ada lagu yang berkaitan dengan hal ini. Pernah dengar lagu pengendalian diri? Lagu tentang kesabaran. Kasih itu lemah lembut. Marahlah dengan lemah lembut. Jangan marah dengan kata-kata binatang. Cukup katakan kata binatang itu di hutan, karena di hutan banyak binatang. Sila katakan. Lalu ke kota, di gereja, coba dulu nihil nol, mengeluarkan kata-kata tes dulu, lalu auditorium. Ketika masuk ke gereja ini, jangan ada kata-kata binatang, kata-kata benci, aktivasi membenci, aktivasi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Bisakah? Coba kita bayangkan, kita masuk ke gereja ini ada scanner, kotak scanner. Masuk kita scan orang Roh Kudus. Kalau kayak di apa itu di pesawat. Misalnya kita bawa senjata tajam atau mancis. Pak tolong Pak, ini nggak bisa nih Pak, keluarkan. Di-scan lagi, aktivasi ini pikirannya yang benci seseorang, nggak bisa masuk ke gereja. Kok masih ada memusuhi seseorang, nggak bisa masuk. Masih yang bersih-bersih, aktivasi. Tiba-tiba yang masuk lah. Tiba-tiba dalam ibadah, main handphone, chatting-chattingan, tenet muncul sendiri kayak ada alat. Banyak kali aktivasi di pikirannya menyalah dari kasih, dari kenikmatan gereja. Tapi kalau ada program ke Alkitab, sini malaikat Tuhan. Pasang CCTV dari atas Pak Surut. Nanti nggak enak lagi semua CCTV. Jadi aktivasi hanya memandang perempuan ini, kata Yesus. Tadi Yesus seorang cowok jomblo, ya, dia tidak menikah, yang tidak menikah mengatakan demikian, padahal dia banyak tantangan. Nah, kalau hanya kita membenci seseorang, kita sudah membunuh. Belum waktunya membunuh, tapi sudah ada bibit-bibit membunuh, bibit-bibit mematikan untuk orang lain. Tapi mereka ada sekitar kami yang toksik, akan berteman sama itu, tidak ada gunanya. Boleh tidak berkawan dengan orang yang toksik, tapi jangan membenci, karena dia tidak banyak manfaatnya. Kau sibuk banget, nggak ada untungnya kau sama kawan ini. Habis waktu gua, habis pikiran itu, langsung keluar dari barisan itu. Tapi jangan membenci. Kawan-kawan tetap bisa berkawan, tapi curiga jangan terus. Curiga dirimu sendiri, curiga orang lain. Kalau ada nanti kira-kira maksudnya yang jahat, langsung cut. Maaflah, nggak bisa. Nggak lagi, nggak usah ketawa. Kau udah mau makan uang yang kembalikan. Usahamu itu atau usahamu itu. Ayo perang kita. Sekali kalian jatuh deh,
Coba saya tanya dulu, salah pangkas rambut penyesalan berapa lama? Salah pangkas rambut, kamu laki-laki, cowok, untuk ke salon, berapa lama penyesalannya? Satu apa? Satu bulan lagi rambut ini. Begitu ke salon, apa? Ya. Salah pilih teman sepadan, teman sehidup semati. Penyesalannya berapa lama? Ya iyalah, seumur hidup. Jangan ke muslim ini, nanti jadi 3 kan di 4 kan. Jangan ke muslim laki-laki di 4 istrinya. Istrinya jangan ke muslim, istrinya dijualkan. Kalau nggak jangan ke dokter, orang lain janji nggak jangan ke Islam, ya menyesal dengan itu. Ya. Salah pangkas 1 bulan, salah pilih pasangan itu seumur, salah apa tadi itu, salah masak bubur, masak nasi berapa lama penyesalannya? 1 hari. 1 jam loh. Masak nasi dan beli bubur lah, mungkin lagi yang lainnya yang baru kan 1 jam. Kok 1 hari? Malas sekali kawan. Masak bubur aja 1 hari. Mungkin lagi lah yang baru ya. Masak nasi berapa lama? 1 jam. Setengah jam ya. Salah pilih Tuhan, apa yang terjadi? Masuk kemana? Salah pilih Tuhan. Ke neraka. Yesus katakan dalam Yohanes 14:6, sama yang hafal coba. Yohanes 14:6. 22 ayat, kita sebutkan 22 ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang Bapa padaku kalau tidak melalui aku. Cek Pak. Ayo cek. Jangan tambah-tambahin. Cuma dulu kita cek. Ini ayat emasnya orang Islam mualaf itu. Jadi Kristen orang itu. Tua Yohanes. Nah, Yohanes 14. Ayat 6. Ini dapat ya, udah. Cek. Tadi ke sana juga, apa jalan kebenaran dan hidup. Berapa kali dari situ? Ya sama-sama kita baca 22 ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pasoknya ke surga. Salah pilih Tuhan, binasa. Salah pilih istri atau pilih suami, penyesalan seumur hidup. Nggak sampai langsung hidup kawin lagi. Cerita itu bagi Islam ya, bagi kita kan tidak asik tuh ya. Tuhan, singgah suami saya ini berobat. Salah masak nasi, masak bubur hanya setengah jam, masakannya baru. Salah pangkas, salah 1 bulan. Salah pasangan hidup, semua hidup. Salah pilih Tuhan, kepada neraka. Dan salah pilih sudah benar, pilih sudah keren, kita hebat ini Tuhan Yesus. Ya, tolong di tengah jalan dan jangan bergodam. Mau orang kaya dia, mau dia punya pejabat tinggi seperti anaknya si tua 29 juta, kaya sama jenderal. Namanya si itu Kristen itu menikah sama orang jenderal, dia seorang artis, 29 juta. Bapaknya mendesak bertahan dia terus berkorban. Sekarang ini di Asia
siapa mau pendeta sama ya, agama itu pendeta. Yang penting kita cocok sama suami istri, iya. Tapi kan sebelum mati gimana? Yakin nggak gitu saja? Kalau kita udah yakin, barang siapa padaku, kita nggak surga ketemu Bapa, makanya telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Oh punisi pulang ke rumah Bapa di surga, kemana-mana dia bos. Siapa Bapa kita? Ya Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan membunuh. Ya, tolonglah kalian jangan sakiti orang lain, jangan menyakiti ini, jangan membunuh, jangan membuat sesuatu yang menghancurkan, memperpendek umur orang. Jangan perpendek umur orang tua, sama aja kita membunuh, ya kan? Nah, atau membuat akar pahit bagi orang, membuat kata-kata binatang. Jari-jarimu sekarang harimau ya, dek. Hati-hati medsos. Salah ucap, salah kirim, salah upload undang-undang ITE jadi tangkap. Jadi tolonglah kalian marah selembut-lembutnya, emosilah selembut-lembutnya. Atau kalau emosi, tendanglah anjing itu, tendanglah ayam itu, jambaklah dalam pohon pisang, tikamlah makanan pohon pisang, lampiaskanlah ke situ. Jadi lebih bagus dilakukan kepada non manusia. Tuhan saja marah. Saya ceritakan ya, manusia jatuh dalam dosa. Siapa pembunuh pertama di Taman Eden? Tuhan. Apa yang dibunuhnya? Lalu kulit binatangnya diberikan kepada Adam dan Hawa. Sehingga pakaian kulit bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau hanya daun pohon, hanya 1-2-4 jam, lagi pohon, lagi terluka tulang getah pohon, terluka pohon, ini terluka. Jadi perusak pertama Taman Eden itu adalah Adam dan Hawa. Apa yang dirusak? Daun pohon untuk menutup aurat mereka. Luka keluar getahnya. Nah, pembunuh pertama Taman Eden Tuhan. Nah, karena sudah diambil hewan, udah mati hewan itu, apa yang terjadi? Datanglah si Adam dan si Hawa. Ini tafsir di luar kitab ini. Sayang kali ada dagingnya ya. Enak kan ini. Diolah lah, dimasak lah, dimakan lah. Nah, mulai dari situlah manusia mau makanan lauk pauknya daging-dagingan. Dulunya hanya pohon-pohon, buah-buah pohon. Semua buah-buah ini boleh memakan buahnya. Jadi makanan pertama yang Hawa itu adalah buah-buahan sehat olatnya. Habis belajar itu berusaha makanan manusia itu sudah rakus. Ada buah-buahan, ada ikan di mana, ada daging-dagingan, daging ayam, daging anjing, daging babi. Begitu ular semua dimakan. Ikan itu nggak boleh makan gitu. Buah. Coba kalian tes dulu 3 hari ini kan hanya makan buah-buahan. Hidup guys, keren, sehat banget. Allah memang nggak oke deh. Dan buah mah kok beli 1 kilo kayak gitu. Tapi juga kan, ya kan? Rebusan lebih mahal buah-buahan daripada lauk pauk, ya kan? Apelnya 45.000, apa ya? Gitu, makanya 3 biji. Tapi coba lah, buah apa lagi, buah jeruk, buah apa lagi, asam firman, enggak ada teratur. Buah enggak ada. Kalau sayur-sayur kita makan sayur-sayur, jadi manusia pertama makannya vegetarian dan buah-buah. Jadi ingatlah, ketika kalian makan daging ayam, daging babi, daging berua, itu menunjukkan bahwa ini akibat dosa kita. Tapi kalau ketika kalian makan sayur, buah-buahan, ingatlah kalian ada yang pertama yang sebelum jatuh dosa. Jadi campur lah ya, kita makan buah-buahan kan, dan berarti campur ya. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa makanan keledai yang paling enak? Jadi apa ini ya? Daging kerbau, berarti daging dua enak, panggang, sedap ya. Tapi lupa kita sedapnya, dosa pula itu manusia itu jadi potong, jadi mati aku.
itu nolak, ya. Makin daging ayam pun kita gara-gara dosa manusia. Mulai dari situ bermusuhanlah hewan yang datang kepada manusia. Singa pun nggak lagi bersahabat, musuh nggak tahu. Dulu kita berkawan manusia, kami nggak tahu sama kulit manusia karena makanannya kan buat orang bukan daging-dagingan. Sekarang Cina pun takut, kalau kita apa dan kulitnya dijual mahal ya kan. Cina pun diburu diambil kukunya karena jadi untuk alat apa jimat-jimat. Jual badak, kalau suci. Jadi hewan-hewan itu dulu dia bersahabat, nggak bermusuhan. Sekarang bermusuhan. Ular di rumah kita takut nggak? Ular takut. Dulu ular sering datang ke rumah kita. Kenapa? Karena makanan kita bukan hewan-hewan binatang, tapi buah-buah. Nggak takut ya, akan dimatikan manusia. Kayak gitu lah ular. Harimau, babi, anjing, kucing, tikus kan dimakan manusia juga ya. Tikus putih ya kan. Nah itulah dulu ya. Udah jam 12 kita selesai sampai jamnya. Tolong dulu endingnya dulu orang tua yang gimana caranya. Apalah ya kita pertama orang tua ini dulu coba tes dulu. Dan sentuh orang tua ini. Tandanya ada kelemahan punya atau merasakan orang tua itu. Kayak bola bebas bisa nggak? Udah otomatis itu kalau kita lagi menengok tua. Oh iya benar, tapi apa karya kalian tak ada tuh gambarnya atau kalian pas ulang tahunnya kalian buat kejutan. Coba dulu belikan topi bapak itu, belikan kaos kakinya. Yang bisa terjangkau lah apa? Karena yang tak beli, buat tes dulu kira-kira belum punya duit ini. Ada tabungan penonton bapak mama, nah, tiba-tiba aja buat jadi dengan demikian dia itu betul-betul lah anak yang baik dari awal. Oke, silakan. Jawaban kedua, kalau si Tulus si semua orang dengan si Aldo setelah dulu ya, nah setelah dulu dia masih selesai sakrangan terus kita mau masuk dua kali, lalu 2 kali lagi kita ketemu dengan materi berlintas. 2 kali lagi adik kalau kalian dan terlambat. Buka buku intinya nomor 848. Berapa? 848. Jauh banget ya. 800. Kita ngomong persembahan. Enggak kan? Ini lagunya lagu apa ya? Ya apa-apa lah. Yang kedua kita. Ya, benar. Dua orang itu kita masing-masing jadi mama kita, bapak kita, adik kita. Ya tadi lah. Lisun adong hubungan Tuhan, perbueni moluku naso terdonian. 3, 2. Lisun adong hubungan Tuhan, perbueni moluku naso terdonian. Sedia agana Tuhan, molosai ni rajuman sude dan basam, jalma Tuhan.
untuk marguru malu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami dimanapun berada. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Sebentar lagi kami mau pulang ya Tuhan. Lindungilah kami semua dalam perjalanan ke rumah kami masing-masing. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Absennya di saya sekir. Ya, ya. Sampai selama-lama yang bicara sembuh ya Mama ya. Rasanya. Mana pengacara? Orang siapa? Mutiara mana? Mutiara Indonesia. Oke, Mutiara sampaikan sama Mama untuk bertemu ya. Ya udah, orang. Kita kembali diri, sampai saya. Nih, handphone Budi. Oh, jadi kau yang, aduh nggak gua bilang sama temanmu tadi.